Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek untuk UAS dalam mata kuliah proses bisnis TI dengan judul Analisa SWOT pada proses bisnis perusahaan konveksi pakaian Sahabat Unggul. Bersama saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Naufal Abdullah. Oke, saya Amanah Sobaria. Saya Sheila Rahmadina Eka Suci. Saya Thalia Suci. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Thalia. Next. Pendahuluan, latar belakang. Dalam era sekarang ini, bisnis di Indonesia telah mengalami perkembangan secara pesat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan. Melihat adanya fenomena tersebut, maka setiap perusahaan diharuskan untuk lebih memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Hal tersebut bertujuan supaya perusahaan mengetahui strategi pemasaran seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan dalam perusahaan. Adapun di sini ada tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan ini bisa bersaing dengan kompetitor dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang sedang dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut. Manfaatnya bagi penulis dapat mengetahui dan mendapatkan pembelajaran dari bisnis yang dianalisa. Bagi pembaca, mendapatkan pengetahuan tentang berbisnis melihat dari segi internal maupun eksternal dan dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran proses bisnis ini. Next. Sejarah perusahaan. Konveksi Sahabat Unggul merupakan salah satu usaha kecil menengah di Indonesia, tepatnya di Subang. Berlokasi di Kampung Babakan Tanjung, RT 8, RW 3. Konveksi Sahabat Unggul memulai usahanya mulai dari tahun 2019 hingga sekarang. Next. Definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran ialah panduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Next. Definisi SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Adapun elemen-elemen membentuk adanya SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strengths. Kekuatan yang dimiliki oleh satuan bisnis merupakan kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Yang kedua, ada weakness. Kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu bisnis merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Yang ketiga, ada opportunities. Peluang pemasaran adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli di mana perusahaan mempunyai kualitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Yang keempat, ada threats. Ancaman lingkungan merupakan tantangan yang ditempatkan oleh tren atau pengembangan yang tidak disukai yang akan menghasilkan penurunan penjualan atau laba akibat tidak adanya tindakan pemasaran defensif. Maaf. Next. Identifikasi situasi internal dan eksternal. Identifikasi situasi internal dan eksternal. Sebelum
sebagai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang bagi suatu usaha, diperlukan identifikasi situasi internal dan eksternal. Yang pertama ada identifikasi situasi internal. Untuk mengidentifikasi situasi internal, suatu perusahaan dipergunakan matriks profil kompetitif. Matriks ini digunakan untuk menganalisis posisi relatif perusahaan untuk dibandingkan dengan perusahaan asing. Yang kedua ada identifikasi eksternal. Identifikasi terhadap situasi lingkungan eksternal meliputi pemantauan terhadap situasi lingkungan saat ini dan kecenderungan perusahaan di masa depan. Next. Oke, di sini ada contoh tabel kompetitif profil matriks. Kompetitif profil matriks atau CPM yaitu alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Untuk lebih memahami lingkungan eksternal dan persaingan dalam industri tertentu, perusahaan sering menggunakan CPM. Nah, di sini ada faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan dalam bidang-bidang utama yang harus dilakukan pada tingkat keunggulan tertinggi yang mungkin jika organisasi ingin sukses dalam industri tertentu. Selanjutnya itu ada bobot. Bobot yaitu dilihat dari seberapa penting aspek tersebut dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada rating atau disebut juga R, diisi mulai dari 0 sampai 4. Nilai 0 menunjukkan bahwa organisasi sangat lemah di aspek profil kompetitif. Sedangkan angka 4 menunjukkan organisasi sangat kuat di aspek profil kompetitif. Selanjutnya yang keempat ada bobot skor atau disingkat sebagai BS, hasil perkalian bobot dengan skor dari suatu aspek. Selanjutnya yang kelima ada total, di mana total ini menunjukkan posisi persaingan atau daya saing organisasi terhadap organisasi lain. Next. Nah, di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi situasi yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis. Next. Nah, di sini ada matriks SWOT. Matriks SWOT menurut Rangkuti dalam Handayani dan Ali, matriks SWOT itu dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, di sini ada IFAS dan EVAS. Strengths yaitu yang pertama tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal. Itu selanjutnya ada weakness atau disingkat WW. Satu, tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal. Itu selanjutnya ada opportunities atau disingkat O, yaitu yang pertama tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal. Misalnya di sini ada strategi SO, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO, ciptakan strategi yang minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya ada TRIS atau disingkat T. Yang pertama ada tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal. Strategi ST, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WT, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Next.
Baik, selanjutnya di sini ada IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary, yaitu suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. Next. Selanjutnya ada External Strategic Analysis Summary atau EVAS, yaitu EVAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kedua, dapat pesan custom dan harga yang terjangkau serta kualitas yang sangat bagus. Yang ketiga yaitu sudah lengkap sarana dan prasarana konveksi. Yang keempat, cepat dan tepat waktu dalam pengerjaan. Dan yang kelima, memiliki tenaga kerja yang handal. Next. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu pertama kurang melakukan promosi, yang kedua turnover pegawai yang tinggi, yang ketiga besar biaya yang tidak terduga, yang keempat pemilik konveksi terjun langsung merangkap beberapa bagian, dan yang kelima saat pandemi penjualan seragam sekolah menurun. Next. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada Indonesia cukup kuat di pakaian jadi segmen menengah. Yang kedua, penjualan online menggunakan media internet. Yang ketiga, harga relatif murah dari pesaing. Yang keempat, kejenuhan masyarakat dengan merek pesaing. Dan yang kelima, kebutuhan akan pakaian tidak pernah berhenti. Next. Selanjutnya ada threat, yaitu ancaman. Ancaman di sini meliputi yang pertama konveksi sejenis yang bermunculan, yang kedua ada kekuatan pesaing, yang ketiga perekonomian tidak stabil, yang keempat tuntutan konsumen semakin tinggi, dan yang kelima pesaing menawarkan harga yang lebih murah. Next. Selanjutnya di sini ada tabel perhitungan IFAS. Yang di kolom pertama ada nomor, di kolom kedua ada kekuatan, di kolom ketiga itu ada bobot, di kolom keempat ada rating, di kolom kelima ada skor, dan di kolom keenam ada keterangan. Yang pertama, konveksi sudah dimiliki sendiri, memiliki bobot 0,19, ratingnya 8, dan skornya 0,76. Bobot di sini kita menghitung bobotnya itu dengan menambahkan tingkatan signifikan, lalu dikalikan. Untuk ratingnya itu kita mengambil dari angka 1 sampai dengan angka 10. Angka 10 itu ratingnya bagus, dan yang paling kecil untuk kekuatan itu ratingnya 6. Skornya ini kita dari bobot dikalikan dengan rating, maka hasilnya 0,76. Untuk yang kedua, dapat pesan custom dan harga yang terjangkau serta kualitas bagus. Bobotnya 0,15, ratingnya 7, skornya 0,45. Yang ketiga, sudah lengkap sarana dan prasarana konveksi, bobotnya 0,22, ratingnya 9, skornya 1,1. Yang keempat, ada cepat dan tepat waktu dalam pengerjaan, bobotnya 0,22, ratingnya 9, dan skornya 0,99. Yang kelima, ada memiliki tenaga kerja yang handal, bobotnya 0,22, ratingnya 8, dan skornya 0,88. Untuk total kekuatan ini, dari total bobot itu, totalnya tidak boleh melebihi 1 maupun kurang dari 1. Jadi untuk bobot ini hasilnya harus 1 atau 100%. Total kekuatan dari bobot ini 1 dan total kekuatan dari skors ini 4,18. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, kurang melakukan promosi. Bobotnya 0,25, ratingnya 4, skornya 1.
Yang kedua, turnover pegawai yang tinggi, bobotnya 0,21, ratingnya 2, skornya 0,42. Yang ketiga, ada besarnya biaya yang tidak terduga, bobotnya 0,17, ratingnya 2, skornya 0,34. Yang keempat, pemilik konveksi terjun langsung merangkap beberapa bagian, bobotnya 0,13, ratingnya 2, skornya 0,26. Yang kelima, saat pandemi penjualan seragam sekolah menurun, bobotnya 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan EVAS. Yang pertama, ini ada kolom peluang, bobot, rating, dan skor, serta keterangan. Pertama, ada Indonesia cukup kuat di pakaian jadi segmen menengah. Bobotnya 0,16, ratingnya 4, skornya 0,64. Peluang yang kedua ada penjualan online menggunakan media internet. Bobotnya 0,24, ratingnya 5, skornya 1,2. Yang peluang yang ketiga ada harga relatif murah dari pesaing. Bobotnya 0,20, ratingnya 5, skornya 1. Peluang keempat ada kejenuhan masyarakat dengan merek pesaing. Bobotnya 0,18, ratingnya 3, skornya 0,54. Peluang yang kelima ada kebutuhan akan pakaian tidak pernah terjadi. Bobotnya 0,22, rating 4, skornya 0,88. Total dari skor peluang ini ada 4,26. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama ada konveksi sejenis yang bermunculan. Bobotnya 0,19, ratingnya 3, skornya 0,57. Ancaman yang kedua ada kekuatan pesaing, bobotnya 0,23, ratingnya 4, skornya 0,92. Yang ketiga ada perekonomian tidak stabil, bobotnya 0,20, ratingnya 2, skor 0,40. Yang keempat ada tuntutan konsumen semakin tinggi, bobotnya 0,15, rating 2, skornya 0,30. Dan yang kelima ada pesaing menawarkan harga yang lebih murah, bobotnya 0,23, rating 4, skor 0,92. Total dari ancaman ini ada 3,11. Nah, selanjutnya ini ada grand strategi, umum dan penjelasan arah dari strategi yang kita analisa tadi. Total skor kekuatan itu ada 4,81, total skor kelemahan ada 3,02, total skor peluang ada 4,26, dan total skor ancaman ada 3,11. Ini adalah foto dokumentasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan proyek ini adalah untuk menghasilkan suatu bisnis yang baik, diperlukan analisa dan strategi yang baik dan teruji, serta memperhatikan pola analisis SWOT yang merupakan satu kesatuan strategi yang harus dilakukan, supaya semua strategi mulai dari internal dan eksternal bisa berjalan sebagai semestinya dan menghasilkan suatu bisnis yang unggul dengan branding terbaik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.